Baik, kita masuk di pertemuan kedua untuk praktikum akuisisi data Gravity. Kemudian kita akan membahas review materi sebelumnya di segmen 1 ini untuk menghubungkan pertemuan kedua dengan pertemuan pertama. Berikut ini adalah slide dari tugas dari pertemuan sebelumnya. Di kelas dilakukan pembahasan. Mungkin beberapa hal yang perlu diingatkan di sini. Seringkali mahasiswa kurang bisa memahami perintah. Jadi mungkin sarannya adalah dibaca lebih perlahan-lahan dan dipahami dan coba diikuti permintaannya. Jadi beberapa hal desain terkait dengan pemodelan sederhana dengan suatu bola pejal dengan parameter yang sudah ada massa dan volume. Dilihat dari skalanya ini kita bisa melihat diminta untuk memperkirakan ukuran dari bola dengan densitas homogen ini. Jadi kita bisa membaca lagi, bisa menggunakan ketelitian sampai satu angka di belakang koma. Kemudian diminta juga untuk memperkirakan untuk posisi pada topografi. Jadi posisi ini perlu diperkirakan posisinya untuk bisa kita menghitung secara kuantitatif dari stasiun A01, A02, A03 sampai dengan stasiun A019. Tentu saja demikian juga terkait dengan posisi bola juga perlu diperkirakan untuk bisa dilakukan perhitungan. Kemudian diminta untuk menghitung nilai percepatan gravitasi komponen vertikal. Sekali lagi ini dalam satuan miligal, jadi diperhatikan untuk konversi satuan-satuan agar bisa menghasilkan jawaban sebagaimana yang diminta dari pertanyaan. Kemudian cukup sederhana, hanya 5 stasiun yang diminta, yaitu A02, A05, A07, A11 dan A17. Ya, ini mungkin ada 5, sedangkan ini ada 19. Jadi setelah semua angka kita bisa peroleh, tentu saja persamaannya sebagaimana yang ditunjukkan pada persamaan di segmen sebelumnya perlu dihitung untuk komponen vertikal saja. Jadi ini menghubungkan bagaimana pemahaman dari medan gravitasi dari mata kuliah teori potensial yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian kita akan memberikan penjelasan terutama terkait dengan mahasiswa untuk bisa memeriksa catatan di CX sebagai bagian bentuk komunikasi. Jadi ada beberapa hal catatan dari perkuliahan, review materi, dan juga mungkin link video terkait dengan materi minggu lalu. Nah, kemudian tentu saja nanti atau saat ini akan dimulai penggunaan untuk kuesioner secara online. Nanti linknya juga akan disediakan untuk membahas pertemuan sebelumnya. Jadi diberikan pada minggu ini atau minggu setelah materi diberikan dan link video sudah diberikan. Jadi materinya sudah tercover di dalam video dan juga sudah dijelaskan pada saat kuliah online via Zoom atau via MS Team. Jadi beberapa Google Form ini dibuat untuk bisa mendapatkan respons atau feedback dari mahasiswa terkait dengan materi yang disampaikan, dan kita nanti akan berikan batas waktu sebagaimana yang tertulis dalam CX. Jadi bisa diisi dan dipenuhi oleh masing-masing mahasiswa setelah kuliah ini berakhir, dan diusahakan dijadwalkan kalau misalkan ini dilaksanakan hari Rabu dan Kamis misalkan ada kuliah yang 2 jam, jadi kuesionernya bisa diselesaikan antara hari Rabu sampai hari Kamis sebelum kuliah 2 jam tersebut dilakukan. Berikut ini adalah penjelasan alat buku catatan dari kegiatan di luar
kelas, jadi outdoor activity. Dan kita sudah jelaskan di segmen sebelumnya ada beberapa alat terkait gravimeter, tripod, kemudian altimeter, dan GPS handheld. Ya, tripod ini, kaki tiga atau piringan ini berguna untuk membantu meletakkan alat pada suatu bidang datar. Jadi harapannya ada toleransi sehingga alat itu berada sangat datar untuk bisa memberikan kesempatan pada sensor dalam instrumen atau gravimeter untuk bisa memberikan respons pada komponen vertikal yang lebih baik. Nah, pada pembahasan pengamatan data gravitasi yang mungkin umum atau sering dilakukan, biasanya orang menggunakan nilai pada kisaran 9,8 meter per sekon kuadrat. Kalau misalkan dalam satuan mikrogal kurang lebih orde angkanya ada di kisaran angka seperti ini. Ini contohnya misalkan di Alaska, di Algeria, Austria, Belgium, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini merupakan nilai gravity observasi yang biasanya diamati dengan alat gravimeter absolut. Nah, gravimeter absolut ini memberikan nilai pada kisaran yang sering kita ketahui pada orde 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan G observasi bisa pada orde miligal atau mikrogal. Nah, peralatan ini portable untuk absolute gravimeter A10 dari Micro G. Umumnya tidak banyak yang bisa mengakses di kampus, dan kita biasanya menggunakan skema loop tertutup dari penggunaan alat selain absolute gravimeter, yaitu menggunakan alat gravimeter relatif. Ya, bagaimana gravimeter relatif itu diukur karena memiliki ketidakpastian pada saat pengamatan di satu titik pada waktu yang berbeda sehingga menimbulkan drift, maka perlu ada kontrol dari nilai drift tersebut dengan skema tertutup dengan menjadikan salah satu atau lebih banyak stasiun yang diukur berulang sehingga kita bisa mendapatkan kontrol untuk koreksi drift. Misalkan stasiun 1 sebagai titik awal diukur selanjutnya pada waktu selanjutnya untuk stasiun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kembali ke 1 sebagai titik referensinya. Itu nanti kita akan menggunakan nilai referensi, biasanya menggunakan nilai G observasi hasil pengamatan gravity absolute. Ini contohnya untuk gravity atau nilai gravity observasi absolute di satu titik, misalkan di sini. Nah, kalau kita berada di daerah yang berbeda, maka kita perlu melihat apakah daerah penelitian kita memiliki titik referensi yang memiliki nilai G observasi sebelum dilakukan pengamatan dengan relatif gravimeter. Berikut ini mungkin gambaran lebih jelas untuk membedakan mana yang disebut sebagai absolute gravimeter dan juga relatif gravimeter. Kurang lebih sensor yang ada di dalamnya ini berbeda. Di sini menggunakan pegas, dan kita bisa mengikuti hukum Hooke untuk menentukan percepatan gravitasi relatifnya dari titik seimbang, tentu saja dari posisi reference. Sedangkan untuk absolute gravimeter ini tidak perlu titik referensi, jadi setiap pengamatan ini bisa dilakukan secara independen berdasarkan percobaan, meniru percobaan yang ada di laboratorium, diduplikasi dalam bentuk yang lebih portable di lapangan. Jadi mengamati benda jatuh bebas atau metodenya free fall method dengan menggunakan ketelitian laser untuk mendapatkan nilai periode atau time pada saat percobaan jatuh bebas tersebut, dan kita bisa mendapatkan nilai gravitasinya berdasarkan beberapa sampel yang dilakukan selama pengamatan, bisa sampai 1000 sampel atau lebih.
Baik, demikian untuk segmen 1 pada pertemuan kedua ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.